Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Ratuinaya dengan NIM 13016220057 dari Pendidikan Matematika A 2022. Kali ini saya ingin menjelaskan aplikasi teorema sisa Cina dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita pelajari dulu teorema sisa Cina. Misalkan X kongruen dengan AI modulo KI dengan I sama dengan 1 sampai N adalah sebuah sistem perkongruenan linear dan KI, dan FVB KI dan KJ itu sama dengan 1. Dengan I tidak sama dengan J. Sistem perkongruenan tersebut memiliki solusi bersama modulo K besar yang tunggal dengan K besar sama dengan K1 kecil dikali seterusnya sampai K kecil N. Solusi bersama dari sistem perkongruenan linear tersebut adalah sebagai berikut. X kongruen dengan A1 dikali K besar 1 dikali R1 ditambah seterusnya sampai AN dikali K besar N dikali Rn dengan modulo K. Dengan K besar I-nya itu K besar dibagi KI. Dan RI itu sama dengan inverse dari K besar I modulo K kecil I. Ini ada soalnya, contoh aplikasi teorema sisa Cina dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang apel memasukkan sejumlah apel ke dalam box dan hendak menjualnya ke kota. Karena terlalu lama berada di dalam perjalanan, sebox apel tersebut membusuk. Sang pedagang ingin menghitung beberapa minimum kerugian yang harus dia tanggung. Padahal sang pedagang tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah apel yang ada di dalam box tersebut. Pedagang tersebut tidak ingin menghitung jumlah apelnya satu persatu karena kemungkinan banyak. Jadi dia tuh kemudian teringat bahwa kemarin dia sempat memasukkan apelnya ke dalam beberapa kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Nah, ketika dia masukin apelnya ke dalam 3 kantong plastik, ada 2 buah apel yang tersisa. Ketika dia masukin apelnya ke dalam 5 kantong plastik dengan jumlah yang sama ya, ada 4 buah apel yang tersisa. Sedangkan ketika dia memasukkan apelnya ke dalam 7 kantong plastik, ada 6 buah apel yang tersisa. Nah, sekarang berapa jumlah minimum apelnya? Dan jika harga satu buah apel adalah 1.000, berapakah minimum kerugian yang harus ditanggung oleh pedagang apel tersebut? Ini penyelesaiannya. Jadi kita bikin sistem perkongruenan linearnya yang seperti ini. X itu menyatakan jumlah dari apel yang dimiliki oleh sang pedagang yang ini. Nah, jadi ketika apel tersebut dibagi 3 atau dimasukkan ke dalam 3 buah kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak, maka menyisakan 2 yang ini. Nah, selanjutnya ketika apel tersebut dimasukkan ke dalam 5 buah kantong plastik, dengan jumlah yang sama banyak, maka akan menyisakan 4. Nah, so yang selanjutnya ketika apel tersebut dimasukkan ke dalam 7 buah kantong plastik, dengan jumlah yang sama banyak, menyisakan 6 buah apel. Nah, jadi dari sini tuh diperoleh sesuai yang teorema sisa Cina, jadi kita harus nyari variabel-variabelnya dulu, kayak misalnya A, K kecil, K besar, dan R. Nah, sekarang kita lihat dulu yang A ini. A1 sama dengan 2 yang ini, A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 6. Nah, A ini melambangkan atau menggambarkan angka-angka hasil pembagian. Nah, K kecil 1 sama dengan 3, K kecil 2 sama dengan 5, K3 kecil sama dengan 7. Nah, K ini tuh melambangkan angka yang menjadi pembagi atau banyaknya jumlah kantong plastik. Nah, tadi sesuai teorema itu, rumusnya K besar sama dengan K1 kecil dikali K2 kecil dikali K3 kecil sama dengan 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. Nah, sekarang kita mau cari K besar 1. K besar 1 sesuai rumus itu K besar dibagi K kecil 1. 105 dibagi 3 sama dengan 35. Selanjutnya K besar 2 sama dengan K besar dibagi K kecil 2 sama dengan 105 dibagi 5 sama dengan 21. Nah, selanjutnya yang K besar 3 itu sama dengan K besar dibagi K kecil 3 sama dengan 105 dibagi 7 sama dengan 15. Nah, sekarang kita mau nyari R-nya. R-nya itu adalah inverse dari K besar 1 modulo K kecil 1. Berarti kan R1 sama dengan 35, sesuai yang tadi nih, 35 ini K besar 1, 35, inverse dari 35, modulo 3. Nah, sekarang sesuai dengan
perkongruenan linear bisa kita ubah jadi 35R1 kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, karena 35 itu tidak habis membagi 1, maka kita modifikasi nih. Jadi nanti tuh kita buat dengan cara 1 ditambah 3 ditambah kelipatan 3 yang bisa hasilnya itu habis membagi 35. Jadi nanti kita bakal dapet 1 ditambah 3 dikali 23 sama dengan 70. Makanya kita ubah jadi 35R1 kongruen dengan 70 modulo 3. Nah, 70 ini kan sama aja 35 dikali 2. Nah, karena 35 dan 3 itu FPP-nya 1, jadi kita bisa melakukan kolinisasi. Apa namanya? Kanselasi. Kanselasi. Jadi kita bisa coret tanpa mengubah yang 3 ini. Jadi R1 itu sama dengan 2. Selanjutnya yang R2 itu inverse dari K2 modulo K kecil 2. R2 sama dengan inverse dari 21 modulo 5. Jadi kita ubah 21 R2 kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, 21 itu kan tidak habis membagi 1. Jadi kita modifikasi juga. Jadi 1 ditambah yang ini 1 ditambah kelipatan 5. Yang bisa hasilnya itu habis membagi 21. Jadi kan 5 kali 4 tambah 1 kan 21. Jadi kita ubah menjadi 21 R2 kongruen 21 modulo 5. Nah, so ini 21 R2 kongruen dengan 21 dikali 1 modulo 5. Nah, karena 21 sama 5 itu kan FVP-nya 1, jadi kita bisa melakukan kanselasi. Jadi kita ubah R2 kongruen dengan 1 modulo 5. Jadi R2-nya itu 1. Selanjutnya R3. R3 itu inverse dari K besar 3 modulo K kecil 3. Berarti R3 sama dengan inverse dari 15 modulo 7. Nah, ini kita ubah jadi 15 R3 kongruen 1 modulo 7. Nah, jadi ini kita ubah juga 1 ditambah kelipatan dari 7 yang hasilnya itu nanti bisa membagi 15. Jadi 1 ditambah 7 kali 2 sama dengan 15 kan? Nah, so 15 R3 kongruen dengan 15 modulo 7. Nah, jadi 15 itu kan 15 kali 1. Jadi kita juga bisa melakukan kanselasi karena FPB dari 15 dan 7 itu 1. Jadi R3 kongruen dengan 1 modulo 7. Jadi R3 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya ini kalau misal kita dengan sesuai teorema yang tadi, kita bakal dapet jumlah apelnya itu dengan rumus X kongruen dengan A1 dikali K besar 1 dikali R1 ditambah A2 dikali K besar 2 dikali R2 ditambah A3 dikali K besar 3 dikali R3 modulo K besar. Nah, tadi kan udah dapet ya A1-nya 2, K besar 1-nya itu 35, dan R1-nya itu 2. Terus ditambah A2-nya itu 4, dikali K2 besarnya itu 21, R2-nya itu 1. Ditambah 6 dikali 15 dikali 1 modulo 105. Nah, itu kita dapat 140 ditambah 84 ditambah 90 itu modulo 105. Nah, ini didapatkan 314 modulo 105. Ini bisa kita sederhanakan, yaitu kayak kita kurangi aja, atau kayak 314 dikurangin 105 dikurangin 105. Jadi kayak ini 104. 104 modulo 105. Jadi jumlah minimum apel sang pedagang adalah 104 buah. Dan minimum kerugiannya adalah 104.000. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.